وتقبل دعاء مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu pengen boten punya putra dan putri soleh solehah. Pengen semua di antara kita itu pasti pengen punya anak yang soleh dan solehah, anak yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa panduan agar kemudian kita itu bisa memiliki putra, ya, anak yang soleh dan solehah. Di antara caranya, di antara tipsnya disebutkan banyak daripada kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Kita semua tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki pasangan atau istri yang solehah. Kemudian keturunan beliau pun juga keturunan yang soleh, luar biasa. Bapak Ibu hadirin pada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita memperhatikan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan doa-doa. Jadi kita berbicara tentang kekuatan doa. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, selalu, ya, di dalam doa beliau itu beliau menyebutkan tentang keturunannya, ya. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama, kita hafalkan bersama-sama. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas sholati, orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabb kami, perkenankanlah doaku. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita menginginkan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka maksimalkan ikhtiar dalam masalah doa, dalam perkara apa? Doa. Sudahkah kemudian kita itu menjadikan doa untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh itu selalu kita panjatkan? Kalau belum, maka dari sekarang, ya, kita terus panjatkan doa agar kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dikaruniai anak-anak yang soleh? Karena memang kebanyakan orang tua itu pengen anak-anaknya itu sukses dunianya saja. Maka biasanya minta sama Allah, ya Allah, semoga anakku sukses, sugih, blegedu, mobil akeh, omahe gede, ya lemah akeh, nek kerja yo gajine akeh, gitu ya. Ketika kemudian anak kita itu sukses dunianya, itu sudah menjadi satu prestasi yang luar biasa, ya. Padahal belum tentu ketika kemudian seseorang itu sukses masalah dunianya, ya, menjadikan orang tua, menjadikan kita bisa melihat anak-anak kita itu
yang solih. Malah justru kebanyakan orang-orang yang kemudian sukses dunianya dan dia nggak ya, ketika dia nanti sudah dewasa, dia itu lupa dengan orang tuanya. Ya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, maka yang kita minta pertama itu adalah apa? Minta kesolihan. Ya. Minta kesolihan. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kisah beliau, ya. Dan di situ kisahnya disebutkan dalam sebuah doa tadi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Yang kedua, doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah jadikan negeri ini, tempat tinggal beliau, menjadi tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang baik. Dan ini merupakan isyarat Bapak-bapak Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tumbuh baik, kesolihannya meningkat, imannya baik, gitu ya, maka di antara hal yang mesti kemudian kita perhatikan adalah masalah lingkungan. Pertama tadi doa, ya, jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita, ya, kesolihan anak-anak kita. Yang kedua, kita berikan kepada mereka lingkungan yang baik. Ya. Bagaimana mungkin kemudian kita itu menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, sedangkan lingkungannya tidak mendukung dia untuk kemudian menjadi orang yang baik, orang yang solih. Ya. Bahkan ada sebuah penelitian 75% Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perilaku seorang anak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau lingkungannya baik, insya Allah anak-anak kita akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya nggak baik, ya, kemungkinan besar anak-anak kita akan ikut tidak baik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, untuk bisa memberikan lingkungan yang baik. Ya. Kalau kemudian yang dialami atau dilalui atau dirasakan oleh anak-anak kita itu adalah lingkungan keluarga, tentu berarti keluarga kita pun juga harus berusaha menjadi keluarga yang baik. Misalkan kita minta anak-anak kita supaya kemudian sergap sholatnya, nah sholatnya saya sergap, tapi kemudian ayahnya atau ibunya kalau waktu sholat menunda. Nah, sinaune sing sergap, sekolahnya sing tenanan, tetapi kemudian bapak dan ibunya nggak ada semangat sama sekali untuk kemudian belajar. Nah, kamu harus berbicara dengan bicara yang baik, perkataannya yang baik, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor. Tetapi kemudian lingkungan keluarganya, bapaknya atau ibunya sering berkata kasar atau sering berkata kotor. Ya, maka kita perlu kemudian menjadikan lingkungan keluarga kita lingkungan keluarga yang baik. Ayah dan ibunya bareng-bareng berdiskusi, bersepakat, ayo kita ciptakan lingkungan yang baik di keluarga kita. Jadi insya Allah tanpa kita nuturi, ya, cukup dengan memberikan teladan, insya Allah anak-anak kita akan menjadi baik. Jangan nggak usah repot-repot ngongkon nuturi anak-anak supaya mereka belajar. Jangan di rumah sering buka buku, baca buku, apalagi suami dan istri bareng-bareng
insya Allah anaknya pun akan ikutan. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka HP terus, ya, titik-titik HP, bangun tidur HP, ya, makan lihat HP, jagongan dengan anak-anak juga sambil pegang HP, makan sambil pegang HP, pergi sing digoleki sing ora oleh ketinggalan HP, bahkan ke kamar mandi sing dicangking HP, neng titi HP, maka anak-anak kita pun juga gak akan beda jauh. Didik minta HP. Bahkan anak usia 5 tahun sudah minta sama orang tuanya HP, pinjam HP, nonton HP. Udah. Jadi kalau kita itu pengen membatasi anak-anak kita bermain gadget, ya dimulai dari diri kita. Ya. Minimal kalau kita sedang bersama dengan keluarga, diminimalisir bermain gadgetnya. Ada orang tua itu curhat, ya, gimana sih caranya biar anak kita itu nggak ketagihan dengan gadget? Maka yang perlu dicek pertama itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya ketagihan atau tidak? Kalau ketagihan, ya, maka yang harus diperbaiki itu bukan anaknya, tapi orang tuanya dulu. Ya. Ini yang kedua. Bagaimana kemudian kita mencarikan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di ayat yang sama, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita supaya pendidikan yang diberikan di dalam lingkungan keluarga itu adalah pendidikan iman, pendidikan tauhid. Nah, kita harus sering-sering berbicara tentang keimanan. Kita harus sering-sering berbicara kepada anak-anak kita perkara surga, neraka, pahala, dosa. Ya, itu harus sering menjadi bahan diskusi untuk anak-anak kita semuanya. Bahkan kalau perlu, ini diskusi wajib yang harus ada dalam lingkungan keluarga. Supaya apa? Supaya akhirat, ya, surga, neraka itu menjadi satu hal pembahasan yang sangat penting, sehingga keluarga kita, istri dan anak-anak kita pun akan memperhatikan itu. Kalau melakukan ini Allah ridho, kalau melakukan ini Allah gak ridho, kalau melakukan ini insya Allah dapat pahala, kalau melakukan ini dapat dosa, kalau melakukan ini nanti akan diazab di kubur. Apa contohnya? Misalkan kita ingin mengajarkan kepada anak kita tentang menjaga kebersihan ketika buang air kecil, gitu ya. Ketika buang air kecil, bersihinnya yang betul-betul bersih. Kenapa? Karena ketika nggak bersihin dengan bersih, betul-betul bersih, nanti di alam kubur, di alam barzakh akan ditanya sama malaikat, akan mendapatkan azab, ya. Maka obrolan-obrolan semacam ini harus kemudian disinggung. Supaya apa? Supaya anak kita itu ada attention, ada perhatian, ya. Ketika kita mengajarkan sholat, anak ayo sholat, ya. Kalau kamu nggak sholat itu ingat, kanan kirimu ada malaikat. Malaikat itu mencatat amalmu, ya. Kalau kamu nggak sholat, berarti kamu membangkang. Kalau kamu membangkang, malaikat yang mencatat keburukanmu akan nyatet. Nanti kalau nyatet di akhirat, nanti kamu akan dihisab. Dihisabnya apa? Dihisab gini dan seterusnya. Kamu siap menghadapi malaikat-malaikat yang galak seperti itu. Akan mikir, oh akhirnya kemudian dia lebih sergap lagi dalam perkara sholat. Tentu kita hadirkan juga fadhail, keutamaan daripada fadilah amalan-amalan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita untuk dekat kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi ahlus shalah, orang-orang yang menjaga sholat. Nabi Ibrahim memberikan isyarat, ya.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim itu menitipkan keluarganya, istri dan anak-anaknya di lembah tandus yang tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan tempat itu adalah berdekatan dengan Masjidil Haram. Ya, Baitikal Muharram, Baitullah. Ya, ini isyarat bahwasanya apa? Ketika kita ingin menumbuhkan keimanan seorang anak, maka dekatkan anak-anak kita kepada masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika dia dekat dengan masjid, dia akan menjadi orang yang mencintai sholat. Dan ini doa yang tadi kita hafalkan bersama-sama, doa khusus dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mendirikan sholat. Wastabir. Nah, ini perintah Allah itu menggunakan kata wastabir, dan bersabarlah. Ya, fi'il amarnya itu lebih kuat penekanannya dibandingkan kata isbir. Kalau isbir bersabarlah, tapi kalau wastabir bersabarlah dengan kesabaran yang tikel-tikel. Ya, artinya harus betul-betul sabar. Ya, memang mengajak keluarga untuk kemudian mendirikan sholat berat, tapi jangan menyerah. Ya, jadi kalau bapak ibu itu melihat putra atau putrinya belum ke masjid, Allah sedih, ben sholat karpe, jangan. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Kita harus terus menyuarakan, mengajak dengan cara apapun lah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang nikmat, dengan cara yang menggoda, silahkan. Yang penting kita bisa mendekatkan anak-anak kita kepada masjid, bisa mendirikan ibadah sholat. Dan tentu kita butuh yang namanya kesabaran. Nah, ini beberapa tips nasihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kemudian kita bisa melahirkan atau bisa mendidik generasi-generasi agar generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang kuat imannya, menjadi generasi-generasi yang menegakkan sholat, menjadi generasi-generasi yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh orang-orang besar di masa yang akan datang. Ya, tentu masih banyak kisah-kisah yang lain dari kisah keluarga-keluarga hebat, ya, masalah lampau dari kalangan anbiya wal mursalin, ya, yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yang kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang bisa untuk kemudian kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Itu yang singkat ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu hadirin pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semuanya keturunan yang salih dan salihah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.